introspeksi diri, karena kalau kita mau merubah orang tuh harus ubah dulu diri sendiri. Ya, saya tidak bilang saya baik, saya juga tidak bilang Mbak Dewi buruk. Semua itu paket, baik dan buruk sama-sama punya. Jadi kalau misalnya saya yang bisa menilai orang diri kita kan orang lain. Saya nggak bisa nilai diri saya sendiri. Saya bilang saya baik atau bilang Mbak Dewi nggak baik, kayaknya nggak pas itu. Biarkan kita saling menilai. Jadi hadirlah introspeksi diri saya. Selanjutnya mau tidak mau kan banyak hate speech sih, banyak kata-kata hujatan, artinya kemunculan kembali di depan layar kaca, mengeluarkan lagu segala macam, sekarang tampil di TV. Gimana nih melihat? Yang aku selalu ingat kata-katanya Mas Bin, ayahnya Lebi. Dia bilang gini, kalau ada yang ngata-ngatain kita nggak baik, biarkan dan maafkan. Karena mereka nggak tahu sebenarnya, nggak tahu yang terjadi apa, dia tidak mengikuti kita seperti apa. Kalau misalnya saya sekarang hadir di dunia entertain atau di layar kaca, itu kan ada alasan. Ada alasannya. Berarti sekarang udah di belakang layar lagi ya? Iya ya, kayaknya kayak gitu ya. Artinya sekalian membuktikan bahwa laki-laki yang artinya bertanggung jawab, biasa punya kerjaan yang jelas ya, atau seperti apa? Gimana mengartikannya? Ya, membuktikan bahwa ini punya kerja ini, bisa nyari nafkah. Kan banyak selentingan isu itu loh. Gini, memang pekerjaan dulu ya, pekerjaan itu kan datang sendiri, tidak dicari. Untuk sekelas Mbak Dewi kan datang sendiri pekerjaannya ya. Tapi kalau datang sendiri itu kan nggak langsung deal. Ada komunikasi, ada pertanyaan, ada negosiasi. Belum ketika dipanggil nggak langsung jadi. Jadi ada komunikasi. Intinya pekerjaan yang saya jalani pada saat itu mungkin halayak ramai nggak tahu. Tapi yang tahu itu adalah orang sekitar, sekeliling. Apa saya ngapain aja, saya di mana, saya ngapain aja. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin saya kayak gitu, mereka nggak tahu. Jadi beban tersendiri seperti apa? Jadi bete gimana? Maksudnya dibilang kerja atau padahal kan kita kan tahu kan juga bete sih bete. Iya bete sih. Gini, kalau misalnya mau jadi saya, ikutin saya 24 jam biar tahu. Gitu. Jangan setahun, jangan 2 tahun atau sebulan, 24 jam aja. Jadi biar tahu saya ngapain aja. Kalau netizen yang bilang berarti juga nggak sih makanya gugat cerai? Oh, kalau gimana ya, enggak lah. Kita kan ada alasan tertentu lah yang nggak bisa aku share gitu. Itu kan tadi netizen yang bilang begitu, bete. Nah, kalau dari mulut DP sendiri ada nggak sih pernah bilang, wah kamu cuman bisanya nemenin di ranjang dong, itu bikin sakit hati nggak sih mungkin? Sebagai laki-laki nih kan harga diri laki-laki kan bekerja. Saya pernah dengar di satu kalau Instagram yang itu selebgram ya, selebgram pernah bilang gini, kebahagiaan dan kesedihan itu sepaket. Kalau kita mau dapat sedihnya doang nggak bisa, pasti bahagianya ikut. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mau bahagianya doang kan nggak bisa, pasti sedih-sedihnya ikut. Nah, kalau misalnya saya dikoreksi seperti itu saya ambil sikap untuk memperbaiki diri aja. Kalau memang saya seperti itu, gimana caranya supaya saya nggak begitu lagi. Tapi kalau setelah semua yang udah saya berikan ternyata masih tetap kurang, berarti kemampuan saya cuma segini gitu. Kalau misalnya ada yang kurang ya mau cari di yang lain. Oke. Artinya itu alasan besar. Alasan besar artinya bulat untuk menggugat cerai ya, karena sakit hati dengan perkataan itu ya. Enggak, bukan alasannya bukan itu. Yang membuat lo nggak sendiri buat ada beberapa alasan yang aku nggak bisa share sih. Itu menurutku bukan untuk konsumsi kita teman-teman semua, mohon maaf ya. Ini lebih ke personal sih. Yang tahu itu hanya beliaunya, saya dan saya. Jadi untuk alasannya kenapa menggugat sampai sekarang saya nggak bisa share alasannya kenapa. Oke, lima yang keras nggak sih? Bukan keras sih, tegas. Kalau orang yang bilang pemarah, temperamen, itu manusiawi menurut. Semua orang itu punya rasa emosi, punya marah, punya sedih. Itu tergantung nyikapinya dan lingkungannya dia dengan siapa biasanya. Kalau misalnya dia sama orang-orang yang kompor-komporin, jadi deh. Kalau sama saya kan selalu saya redam, jangan, nggak usah, nggak penting, ngapain, blok aja kalau ada yang ngata-ngatain, kayak gitu. Berarti bisa jadi bebannya seperti apa sih? Dua-duanya sabar lah, sampai 5 tahun. Jadi bebannya seperti apa sih? Tidak cocok kan pas usia pernikahan keberapa? Kenapa? Ada rasa tidak cocok. Sejak kapan ada yang nggak bilang nggak cocok sih. Kita kalau saya ya, kalau saya sih cocok-cocok aja. Cuman mungkin ada beberapa hal yang membuat aku
kayaknya ini yang terbaik deh. Nah itu kapan itu? Itu kapan itu? 2 bulan lalu, Iya, 3 bulan 2 bulanan ada lah. Kita 2 bulanan. ada. Hmm. 2 bulanan. Terus seperti apa 2 bulan menahan itu di hadapan halayak tuh terlihat mesra harmonis? Aku selama 2 bulan itu sedang memantapkan aja. Gimana, apakah langkah yang aku ambil itu benar? Apakah konsekuensi nanti ke depannya aku bisa terima? Saya kan menikahi bukan orang sembarangan ya. Diva, terkenal, sukses dibilang. Itu pasti fansnya juga luar biasa. Pro dan kontra hadir. Jadi saya harus jaga gimana caranya supaya saya tidak menyakiti atau seolah-olah jadi saya kayak yang membuat dia sekarang jadi begini gitu loh. Karena ada yang bilang kan terpuruk, sedih gitu kan. Saya jujur terus terang mohon maaf, bukan saya nggak seperti itu gitu tujuan saya. Justru kalau saya bilang saya mempertahankan, saya akan terlihat egois. Ini saya komplain ke diri saya sendiri. Saya harus introspeksi diri. Makanya saya hadir keputusan itu. Itu lebih ke jujur terus terang. Itu lebih ke introspeksi diri sendiri sih. Di posisi ini terbebaninya seperti apa sih, gimana? Ada harta gono ini berarti ayah. Boleh dijelasin Di nggak? posisi ini merasa terbebaninya seperti apa sih? Karena kan mau tidak mau harus kepikiran gitu dengan Kalau kepikiran pekerjaan. pastilah nggak mungkin ya 5 tahun. 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Cuman gini, aku mengambil keputusan ini, aku yakin ini adalah jalan yang terbaik. Mungkin sekarang aja prosesnya belum. Nanti ketika sudah berjalan semua, karena aku bilang sama dia, walaupun kita nggak bersama, kita saudara. Saya nggak mau bermusuhan. Bisa jadi nanti setelah ini kita malah makin dekat dalam artian open. Kalau dulu kan kita komunikasinya terbatas ya, karena udah sama-sama capek mungkin. Geget gimana nih, Geget, aku sama Geget nggak ada masalah. Sometimes kalaupun mungkin akan ketemu juga, aku mau ketemu sama dia. Tapi sudah tahu kah? Oke, terakhir. Ini Pak, udah introspeksi diri ya. Ada rencana nggak sih mau ngambil barang-barang AA yang masih ada di rumah itu? Iya, ada beberapa juga kan pemberiannya beliau, yaitu saya anggap kenang-kenangan lah. Saya harus ambil itu. Tapi kalau misalnya Nengnya minta kembali, nggak apa-apa, saya kembali. Apa aja sih barangnya apa lo boleh tahu nggak? Ada banyak, nggak bisa disebut. Jadi Salvo kemarin kehadiran Saiful Jamil di pengadilan jadi salah fokus nih, gimana nih? Kenapa? Kehadiran Oh, Kang Saiful dia Jamil. mah kan emang gini, ada kan sempat bilang kemarin, saya sempat lihat postingannya dia bahwa dia disalah-salahin kan gara-gara saya begini, dikiranya gara-gara dia tuh datang ke rumah. Kan sempat kasihan sebenarnya. Terlepas dari rencana dia apa dalam hatinya kan saya nggak ngerti, tapi yang saya tahu dia orang baik, dia hanya mau silaturahmi. Tapi kalau ada niat baik atau niat yang nggak baik, itu saya kembalikan ke dia. Baik untuk dirinya, buruk untuk dirinya. Barang-barang apa aja yang belum rencana Sepatu, mau diambil? baju, jaket, jam tangan. Oke. Ya. Kan udah introspeksi diri, apa sih yang merasa harus ada yang diperbaiki dari diri apa sih? Harus lebih sabar dan lebih tahu diri aja. Kenapa dibilang tahu diri? Ya kan saya bukan siapa-siapa Mbak. Tanpa Mbak Dewi pun saya nggak akan dikenal. Biar Terakhir, beda gitu ya. menyayangkan Kemarin sama Kak apa yang mau Dewi. disampaikan ke Dewi Persik apa? Neng bahagia selalu, kejar cita-citanya, wujudkan yang belum terwujud, apalagi mandat dari Papi. Silakan, ini kesempatan Neng supaya Neng makin sukses. Sempat foto ke live katanya mama sama mertua dijelek-jelekin gitu gimana? Kalau itu mah Bebas ya. Tapi menghapus masa lalu, hapus nomornya juga nggak sih? Ada perjanjian pranikah nggak sih? Perjanjian pranikah ada nggak sih? Perjanjian pranikah sama KDP tuh sebelumnya ada nggak sih? Misalnya, ya kalau misalnya hidup berdua harus gimana ada nggak sih gitu? nggak ada kayaknya. Nggak ada. Tapi Kak sendiri mungkin merasa sedih nggak sih? Ini kan 5 tahun bersama akhirnya harus begini. Kalau sedih sih ada, namanya juga kita kan rumah tangga ya, pernah saling sayang, saling mencintai, semua dikerjakan bersama. Kalau sedih mah ada, cuman Awas jatuh. aku kembali lagi kalau sekarang itu lebih ke jauh banget nanya kalau belum. Tapi artinya dijelekin. Aku nyibuk diri aja kayak Jenjang usaha juga. Tapi ada keberkahan juga sih, banyak orang belakang got sendiri buat bisa membuktikan sendiri bisa gitu. Gimana? Jadi bisa membuktikan banyak keberkahan juga dapat job. Oh, gini. Kalau masalah pekerjaan terutama di TV ya, ini bukan tujuanku sebenarnya. Aku hanya menghargai undangan mereka karena mereka juga meminta dengan baik.
aku dan ada beberapa juga pertanyaan yang kita sepakati, jangan sampai kamera sini ya. Kamera Gitu. Di sini. Itu mah namanya Anggi ya. Dulu sebelum keputusan itu diambil aku udah bilang sama kakaknya, sama papanya Levi, aku minta izin bahwa aku ingin berada. Tapi ada harta gono gini nggak sih? Enggak, semua yang punya sekarang tadi itu punya dia, bukan punya saya. Oh, berarti nggak ngambil sepeser pun dari Kak Dewi? Enggak ada. Kenapa takut untuk takut ada komentar lagi tuh? Gini, kalau harta bisa dicari mbak, kalau harta tuh bisa dicari. Aku juga bukan orang pengangguran, aku insya Allah bisa kerja. Jadi semua yang didapat kemarin yang sekarang punya Mbak Dewi, sudahlah. Biarnya punya Mbak Dewi, aku nggak ada apa-apa. Kalau boleh tahu kurangnya Kak Dewi itu apa sih, Nggak ada kurangnya, nggak ada kurangnya. Pokoknya fokus. Ayo. Yuk, makasih banyak ya. Pokoknya Angga sekali lagi fokus. Ini Anggi. Nih, media ada 20 nih.